Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan disertai angin kencang merusak puluhan rumah dan kandang ayam di Tuntang, Kabupaten Semarang. Bongkar komplotan berkedok komunitas di Pati yang menjual mobil tanpa dokumen resmi. Meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2024, KPU Salatiga jemput bola dengan membuka stand pendaftaran pindah pemilih untuk mahasiswa. Persiapan logistik pemilu di seluruh wilayah Jawa Tengah semakin mendekati sempurna. Saat ini untuk wilayah Blora dan Pati, seluruh jenis surat suara untuk pemilu 2024 telah berada di gudang KPU dan tinggal menunggu jadwal penyortiran dan pelipatan. Surat suara untuk pemilihan presiden dan DPD akhirnya tiba di gudang logistik KPU Blora. Logistik surat suara tersebut tiba menggunakan truk kargo dengan dijaga ketat oleh personil Satuan Brimob. Pengiriman suara Pilpres lebih ekstra pengamanannya dengan pengawalan personil kepolisian wilayah yang dilalui. Dengan datangnya surat suara Pilpres dan DPD, maka seluruh kebutuhan logistik surat suara untuk pemilu 2024 sudah terpenuhi. Hanya menunggu antrian pelipatan surat suara yang tengah dikerjakan 165 orang petugas. Surat suara yang rusak akan dikembalikan kepada penyedia untuk diganti. KPU Blora juga telah menyiapkan gudang logistik menghadapi musim hujan. Di Pati, KPU Kabupaten juga telah menerima surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPD dari vendor PT Pura Barutama Kudus. Jumlahnya masing-masing 1.060.562. Ada juga alat bantu coblos tunanetra untuk surat suara presiden, wapres, dan DPD dengan jumlah masing-masing 4.402 sesuai jumlah TPS di Pati. Proses penerimaan hingga bongkar muatan dikawal ketat oleh pihak kepolisian serta Bawaslu Kabupaten Pati. Selain mengawas proses bongkar muat di KPU Pati, Bawaslu Pati sebelumnya juga mengawasi persiapan pengiriman dari perusahaan di Kudus. Sampai hari ini, KPU Pati sudah menerima 5 jenis surat suara, yakni DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi Jateng, Presiden Wapres, serta DPD. Arif Nur melaporkan dari Blora dan Pati. Bawaslu Kabupaten Pati menertibkan 12.547 alat peraga kampanye (APK) yang ditempatkan tidak sesuai aturan. Penertiban dilakukan pada alat peraga kampanye di berbagai lokasi terlarang, di antaranya dipaku di pohon hingga di fasilitas umum termasuk pagar pembatas jembatan. Bawaslu Kabupaten Pati telah menertibkan 12.547 alat peraga kampanye caleg yang melanggar aturan di wilayah Pati. APK tersebut ditertibkan karena dipasang di tempat terlarang seperti dipaku di pohon dan dipasang di tempat umum. Penertiban dilakukan setelah proses pengawasan dan penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Pati. APK yang ditertibkan akan disimpan di gudang penyimpanan Bawaslu dan akan dijadikan bukti pelanggaran kampanye. Dan KPU juga sudah menindaklanjuti saran perbaikan kami itu dengan meneruskan kepada peserta pemilu dengan diberi alokasi waktu untuk melakukan penertiban secara mandiri itu beberapa hari ya. Nah kemudian batasan waktunya itu sampai 9 Januari kemarin ya, diberikan kesempatan untuk membersihkan secara mandiri. Namun hari ini tanggal 10 ketika kita menemukan alat peraga kampanye yang masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pemasangannya, maka kita bantu teman-teman peserta itu untuk menertibkannya.
Penertiban juga dilakukan dengan mencopot spanduk kampanye Pilpres yang dipasang di jembatan Tanjang Pati. Penertiban ini adalah bagian dari penertiban alat peraga kampanye di mana para peserta pemilu 2024 telah diberikan waktu untuk melakukan penertiban APK secara mandiri hingga Selasa lalu tanggal 9 Januari 2024. Setelah melewati batas waktu tersebut, Bawaslu lah yang akan mencopotnya sesuai aturan yang berlaku. Arif Nur melaporkan dari Pati. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2024, KPU Salatiga melakukan jemput bola dengan membuka stand pendaftaran pindah memilih di Universitas Kristen Satya Wacana. Untuk bisa memperoleh hak memilih pada 14 Februari mendatang, para mahasiswa wajib memiliki surat keterangan dari fakultas beserta fotokopi kartu tanda penduduk. Sejumlah mahasiswa dari luar daerah maupun luar pulau yang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga hari Kamis mendatangi stand yang dibuka KPU Kota Salatiga di kampus untuk memperoleh pelayanan pindah memilih di Kota Salatiga. Pelayanan KPU jemput bola ini sebagai upaya agar mahasiswa perantau bisa tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Selain mahasiswa, masyarakat juga bisa memanfaatkan pelayanan ini agar warga yang berasal dari luar kota atau luar provinsi dapat mengikuti pemilu 2024 di tempat pemungutan suara terdekat. Untuk bisa pindah memilih di Kota Salatiga, KPU memfasilitasi dengan persyaratan kartu tanda penduduk luar Kota Salatiga, surat keterangan dari fakultas yang menyatakan mereka berstatus sebagai mahasiswa di kampus tersebut, serta telah terdaftar sebagai pemilih tetap yang dicek secara daring. Usai penyerahan persyaratan untuk pindah milih, mereka akan dihubungi oleh petugas KPU dan diarahkan ke TPS terdekat dengan daerah mereka tinggal untuk melakukan pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Layanan ini disambut baik para mahasiswa. Ya, karena sebagai warga negara yang baik harus menggunakan hak pilihnya. Itu saja, sebagai warga negara tentunya juga sebagai anak muda harus menjalankan hal itu. Sudah berapa kali ini ikut pemilu? Untuk yang ini yang kedua kalinya. Karena kebetulan mahasiswa di sini juga Salatiga, jadi kan nggak mungkin ya jadi masyarakat Indonesia tapi nggak gunakan hak pemilih. Jadi saya walaupun kuliah di luar tapi harus gunakan juga hak pemilih, jangan sampai golput. Kalau pulang juga repot ya? Iya repot. Kalau di sini berarti hanya presiden aja? Iya presiden aja. Bagi pemohon yang masih berasal dari Provinsi Jawa Tengah, maka bisa mendapatkan 2 surat suara, yaitu memilih anggota DPD dan presiden. Sedangkan kalau dari luar pulau hanya dapat 1 surat suara saja, yakni surat suara presiden. Mendapatkan fasilitas pindah memilih karena mereka ada dari berbagai macam daerah ya, khususnya dari luar kota dan luar pulau seperti itu. Pelayanannya nanti akan bisa memilih apa ini, Mbak? Ya, tentunya kalau yang berada di satu dapil dengan Jawa Tengah, mereka akan mendapatkan surat suara DPR RI, kemudian DPD dan presiden dan wakil presiden. Hanya saja untuk teman-teman di luar pulau ya mereka hanya mendapatkan 1 surat suara yaitu presiden dan wakil presiden. Tentunya mahasiswa itu akan didekatkan dengan TPS di sekitar kos-kosannya seperti itu. Tentunya mereka juga jangan terlalu jauh harapannya ya mendapatkan tempat di mana mereka nanti akan memilih. Layanan pindah pemilih di kampus dibuka sejak tanggal 9 hingga 12 Januari 2024. Namun jika tidak sempat, KPU masih membuka layanan di kantor KPU hingga akhir Januari. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.